Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Left Hand Layup di part keduanya. Pada part sebelumnya, Jingye kini telah sampai di kota Beijing. Dalam perjalanan menuju tempat ia akan tinggal, ia melihat ada seorang pria yang sedang bermain basket. Saat Jingye turun untuk ikut bermain, pria itu malah meninggalkannya. Lalu, Jingye pun pergi ke sekolahnya untuk melakukan pendaftaran ulang. Akan tetapi sekolah yang kakaknya telah daftarkan ternyata adalah sekolah Jingbei. Karena sudah tak bisa mengurus sekolah baru lagi, Jingye akhirnya harus sekolah di SMA Jingbei. Mereka akhirnya berpura-pura sakit dan pergi menuju lapangan bola basket. Hingga sesuatu pun terjadi dan mereka harus melawan SMA Jingxi dalam bermain basket. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Jingye yang kini telah bersekolah di SMA Jingbei? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan pertandingan Jingye melawan SMA Jingxi masih terus berlangsung, yang mana kali ini teman mereka tak bisa menahan pemain SMA Jingxi yang bernama Fan Shao, sehingga Fan Shao bisa mencetak gol dan malah meremehkan mereka. Lalu seorang wanita bernama Gu Liao kemudian datang menonton pertandingan mereka dan juga merekamnya. Ia sangat senang karena Jingye dan yang lainnya ada di SMA Jingbei. Sementara itu Fan Shao yang mencoba mengoper bolanya malah terblokir oleh Jingye. Serangan pun dilancarkan oleh Jingye dengan melakukan kombinasi bersama Sima, di mana Sima yang dijaga oleh Fan Shao berhasil mengoper bolanya kepada Jingye. Pertandingan kembali dilanjutkan dan Jingye terus menahan pergerakan Fan Shao hingga Jingye berhasil merebut bolanya dan melakukan serangan balik cepat. Lagi-lagi dengan melakukan kombinasi operan bersama Sima. Mereka pun terus mencetak poin sampai akhirnya Jingye yang merebut bola Fan Shao malah mengenai Gu Liao tepat di kepalanya sehingga membuat handphonenya juga terjatuh. Di saat yang bersamaan, guru mereka pun datang membawa Jingye dan Sima dikarenakan mereka berdua sudah berpura-pura sakit sebelumnya. Lalu, Sima dan Jingye melihat kegiatan ekskul yang mereka akan ikuti. Namun dari banyaknya kegiatan itu, tak ada satupun mengenai olahraga dan semuanya hanya kesenian. Sima pun sangat kesal karena ia tak bisa bermain basket lagi. Tak lama kemudian, seorang pria tampan lewat di depan mereka. Jingye pun menyadari kalau pria itu adalah orang yang ia temui ketika pertama kali sampai di Beijing. Akan tetapi, Sima yang melihat pria itu malah menjadi kesal. Sima menjelaskan bahwa pria tersebut bernama Yunmo. Ia adalah pria yang kini dijuluki sebagai pria tampan di SMA Jingbei. Lalu, tiba-tiba kakak Jingye pun menelponnya. Jingye kemudian memprotes kepada kakaknya mengapa ia salah mendaftarkan dirinya. Untuk itu, ia akan segera pergi ke ruangan guru dan meminta pindah. Namun, Gu Liao kemudian datang menghentikannya dan menyuruh Jingye untuk mengganti handphonenya. Jingye yang tidak punya uang lalu meminta waktu untuk membayarnya, sebab ia sedang bertengkar dengan kakaknya dan mungkin tak akan memberinya uang. Gu Liao kemudian memberikan penawaran kepada Jingye untuk tak perlu mengganti handphonenya, asalkan ia harus berjanji memenuhi syaratnya, yaitu Jingye harus masuk tim basket SMA Jingbei, maka masalah mereka akan dianggap selesai. Gu Liao kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah ketua dari tim bola basket SMA Jingbei. Lalu tiba-tiba Sima dan temannya yang bernama Wang Hao datang untuk mendaftar tim bola basket. Ia pun terkejut karena melihat Jingbei yang juga ternyata ada di tempat itu. Gu Liao kemudian menanyakan kembali kesiapan dari Jingye. Namun Jingye ternyata menolak ajakan Gu Liao sebab ia hanya ingin bermain di tim basket SMA Jingxi. Gu Liao kemudian menghentikan Jingye dan menjelaskan apa yang terjadi. Dulunya, sekolah SMA Jingbei memiliki tim basket yang sangat kuat. Namun setelah kepala sekolah lama pensiun dan diganti,
SMA Jingbei kini tidak terlalu memperdulikan bidang olahraga lagi, sehingga satu persatu semua bidang olahraga menghilang dan hanya tim basket saja yang bertahan. Kini tersisa kapten tim basket Feng Dui dan 2 rekan lainnya. Ia pun meminta agar Jingye juga mau membangkitkan kembali tim basket SMA Jingbei. Akan tetapi, setelah mendengar cerita dari Gu Liulio, Jingye ternyata tetap tak ingin bergabung. Sebab 2 hari lagi ia akan pindah ke SMA Jingxi. Lalu, ketika Jingye akan pulang, ia bertemu lagi dengan Yunmo. Jingye pun kembali mengajak Yunmo untuk berbicara dengannya. Namun seperti biasa, Yunmo tidak memperdulikan Jingye dan malah mencuekinya. Yunmo yang akan kembali ke rumahnya ternyata berhenti menyembunyikan bola basketnya. Setelah di rumah, ibunya terus menanyakan tentang kegiatan piano Yunmo. Ia juga memberitahu Yunmo bahwa hasil ujian Yunmo terus turun dalam beberapa hari ini. Ibunya ingin agar Yunmo meluangkan lebih banyak waktunya untuk belajar. Sementara itu, Sima dan Wang Hao kini telah memulai latihannya, di mana Sima mengajari cara melempar bola yang benar. Di sisi lain, Gu Liulio yang sedang melihat mereka merasa khawatir dengan tim basket yang belum siap melawan SMA Jingxi. Lalu tiba-tiba, ketua OSIS SMA Jingbei yang bernama Guanxin datang membawakan dokumen tim basket. Ia juga menanyakan kesiapan mereka dalam melawan SMA Jingxi di pertandingan persahabatan. Dengan terbata-bata, Gu Liulio mengatakan kalau mereka telah siap. Begitu pula dengan Sima yang melihat senior Guanxin menjadi semangat dan berjanji akan menang. Gu Liulio dan Sima kemudian menyamar menjadi siswa SMA Jingxi dan masuk ke dalam sekolahnya. Namun mereka ternyata malah bertemu juga dengan Jingye yang sedang menyamar menjadi siswa SMA Jingxi. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam sekolah bersama-sama dan melihat banyaknya olahraga yang aktif di sekolah tersebut. Lalu, ketika sedang mencari lapangan basket SMA Jingxi, Jingye malah melihat seseorang pemain basket yang sedang menggunakan nomor punggung 9. Ia pun mengira kalau itu adalah senior Cheng Feng. Jingye lalu mengikutinya dan akhirnya sampai di lapangan bola basket. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Left Hand Layup di part keduanya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.